alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwatillah rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan. Ini saya mau menyampaikan materi, saya ambil dari kitab Khawatir Qur'aniyah. Kitab ini isinya bukan tafsir ya. Jadi ini mengupas kandungan surat-surat dalam Quran, maksud diturunkannya surat tersebut ya, maksud Allah untuk apa, kan setiap ayat yang turun itu turunnya sebetulnya tidak urut, tapi kemudian oleh Jibril dikumpulkan dalam tiap surat ya, yang kemudian selalu dicek oleh Jibril setiap bulan Ramadan. Selalu Jibril itu menyampaikan ayat yang turun ini letaknya di sini, sesudah ayat ini, sebelum ayat ini, termasuk penamaannya ya. Jadi namanya Al-Baqarah, Ali Imran itu penamaan yang datang dari Allah lewat malaikat Jibril. Nah, saya akan mengawali dari surat Al-Fatihah ya. Jadi ini bukan tafsir ayat per ayat. Kalau mau mempelajari tafsir ada kitabnya tersendiri. Kalau ini lebih pada kandungan tiap-tiap surat, dan ketika dikumpulkan jadi satu surat, misalnya nanti kita bahas surat Al-Baqarah ya, itu kan berarti kenapa ayat yang turun ini kemudian oleh Jibril menyampaikan pada Rasul bahwa ini masuk ke surat ini, berarti memang ada maksud ya. Dalam satu surat itu ada, katakanlah tema umumnya di surat Al-Baqarah itu adalah sama ya, tema umumnya, sehingga ayatnya bisa jadi turunnya itu tidak secara urut, tapi kemudian dikumpulkan jadi satu. Itu berarti memang ada tema tertentu yang dimaksudkan oleh Allah terkandung dalam setiap surat. Nah, ini saya akan mengawali dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini termasuk surat yang awal turun, jadi dia surat Makkiyah ya, turunnya di Mekah, termasuk surat kelima ya, surat kelima dari sisi turunnya ya. Dan surat Al-Fatihah ini memang turunnya sekaligus 7 ayat ya. Biasanya Bismillah itu tidak masuk dalam surat, khusus untuk Al-Fatihah Bismillah itu masuk ke dalam surat, sehingga kemudian disebutkan ayatnya 7 ya. Kenapa kemudian masuk satu surat? Karena ada juga ayat yang menyebutkan bahwa ada sab'ul masani. Sab'ul masani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, kalau awalnya dari Alhamdulillah itu tidak 7, tapi kalau dari Bismillahirrahmanirrahim itu 7. Maka kemudian seluruh mufassir sepakat bahwa Bismillah itu masuk dalam dalam surat Al-Fatihah. Nah, ketika surat Al-Fatihah ini turun, kemudian Rasulullah biasa kalau ada surat yang turun itu Rasulullah biasa menyampaikan kepada para sahabat. Nah, ketika mau menyampaikan surat ini itu Rasulullah mengawali dengan kalimat begini, la u'allimannaka suratu hiya a'dhamu suwari fil Qur'an. Saya akan ajarkan kepadamu salah satu surat di antara surat dalam Quran yang agung ya, kata Rasulullah. Saya akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Quran. Kemudian para sahabat tanya, surat apakah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah membaca dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Nah, berarti ini dari awal Rasulullah mengatakan surat Al-Fatihah itu agung. Kenapa disebut agung? Nanti kita akan, kenapa sampai dimuliakan atau dilebihkan dari surat-surat yang lain, nanti kita akan lihat dari kajian kita yang pertama ini ya, kajian Ramadan kita yang pertama, bahwa di surat Al-Hijr disebutkan bahwa 7, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi memang
Allah sendiri menyebutkan surat ini sebagai surat yang agung. Semua kandungan, semua ayat Quran sebetulnya agung, tapi kemudian Al-Fatihah ini diberi kelebihan, ya, diberi kelebihan sampai disebutkan sab'ul masani, ya, sampai disebutkan 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, diulang-ulang di mana? Ya paling tidak itu dalam setiap rakaat sholat kita, ya. Sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak ada satupun rakaat yang yang Al-Fatihah itu terlewatkan. Jadi kalau rakaat ketiga kita tidak baca surat yang lain, tapi Al-Fatihah tetap terbaca di rakaat ketiga, rakaat keempat, ataupun di sholat sunnah kita, ya. Mau sholat sunnah apapun itu, mau sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah, apapun, ya, semua surat itu, semua sholat kita pasti akan membaca surat Al-Fatihah. Oleh karenanya sampai dipilih begini itu berarti memang ada maksud besar, ya, ada maksud besar Allah memilih Al-Fatihah ini sebagai surat yang dibaca berulang, ya. Di samping ya secara zahirnya juga surat ini kalau toh dibaca berulang-ulang juga tidak berat, ya, karena isinya cuma 7 ayat, ya, sehingga kalau misalnya yang disuruh mengulang-ulang Al-Baqarah, ya semua orang pasti akan merasa kesulitan, ya, apalagi kita orang Indonesia yang tidak begitu fasih dalam bacaan Quran, ya. Tapi ketika oleh Allah disuruh membacanya yang diulang-ulang itu Al-Fatihah, itu semua orang bisa, gitu, karena cukup sederhana, ya, kalau toh dihafalkan juga cepat, ya, apalagi kalau ketika kemudian diulang-ulang itu pasti semua umat Islam pasti hafal, ya, dengan 7 ayat ini. Dan ini menjadi wajib, ya, dalam setiap rakaat sholat itu dibaca, itu wajib. Makanya kalau orang mau sholat itu katakanlah dia belum fasih baca Qur'annya, tapi Fatihah harus fasih, ya. Kenapa? Karena itu seperti menjadi syarat sahnya sholat, ya. Kalau bacaan Fatihahnya salah, jangan-jangan sholat kita nggak sah. Makanya dulu ada sebuah cerita, itu ada orang imam dari Masjid Madinah datang ke Indonesia. Dia mengulang sholat. Kalau dia sholat di sebuah masjid terus imamnya baca Fatihahnya itu tidak bagus, dia ulang, ya, karena dia merasa jangan-jangan nanti sholat saya nggak sah karena bacaan Qur'annya imamnya itu dinilai oleh beliau belum benar, gitu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita juga, bahwa ketika kita ya, apalagi yang sudah belajar di PGPI atau belajar di sekolah-sekolah Islam, gitu, ini ya harus membaca Fatihahnya harus jadi perhatian, terutama kita juga harus mengajarkan, ya, kepada orang-orang agar memiliki bacaan Fatihah minimal, ya, walaupun bukan hanya Fatihah, harusnya yang bacaannya bagus. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan begini, waladzi nafsi biyadihi ma unzila fihi Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithluha innaha sab'ul mathani wal Qur'anul azimu alladzi uqitu. Demi jiwaku yang ada di genggamannya, tidaklah Allah menurunkan yang sebanding dengannya, yaitu Al-Fatihah, baik dalam Taurat, Injil, Zabur maupun Furqan, ya. Jadi ini disebutkan empat kitab, ya, yang kita lebih banyak kenal, Taurat, Injil, Zabur. Ternyata ini ada Al-Furqan. Sesungguhnya ini adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Jadi ini tidak ada bandingannya dengan Zabur yang ada di Taurat, Injil, Zabur. Ini surat ini tidak ada bandingannya. Nah, kemudian surat Al-Fatihah itu nama-nama lainnya Ummul Quran, ya, karena dia seperti menjadi induknya Quran. Nah, kenapa disebut Ummul Quran, inilah nanti yang akan kita kaji. Kenapa kok sampai Fatihah itu disebut Ummul Quran? Tadi saya juga sebutkan, sudah berulang-ulang Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu berarti 7 ayat yang diulang. Kemudian juga dia disebut Al-Wafiyah wal Kafiyah. Al-Wafiyah wal Kafiyah itu artinya, wafiyah itu artinya semua surat-surat yang lain itu terwakili oleh
surat Al-Fatihah. Kafiyah itu artinya semua surat lain itu butuh kepada Al-Fatihah. Nah, jadi sampai punya nama yang begitu rupa ya, bahwa surat Fatihah ini berarti memang ketika kemudian disebutkan Ummul Quran ya, induknya Quran, nama paling bekennya ya memang Al-Fatihah, karena dia pembuka ya, pembuka Quran. Al-Fatihah itu artinya kan pembuka mukadimahnya Al-Quran itu ya Al-Fatihah itu. Begitu kita buka mushaf, yang pertama kita baca adalah, atau yang terlihat adalah surat Fatihah. Meskipun dia bukan surat yang pertama turun ya. Kenapa tidak Iqra dulu yang ditaruh di depan ya? Wallahu alam, itu ketentuan Allah sepenuhnya. Saya yakin pasti punya maksud ya. Kenapa Iqra yang diturunkan pertama tapi tidak dijadikan pembuka surat ya? Itu pasti ada maksud Allah di sana. Nah, kemudian kita akan lihat kenapa sampai Al-Fatihah itu disebut menghimpun Quran, ayat-ayat Quran atau surat-surat Quran yang lain. Kita tahu bahwa Quran itu secara umum kandungannya itu ada 3. Kandungan Quran itu secara umum ada 3. 1, berisi tentang akidah, mengajarkan kepada tauhid. Yang kedua, mengajarkan tentang ibadah. Dan yang ketiga, mengajarkan atau menyampaikan tentang manhaj kehidupan, tentang pedoman kehidupan. Nah, isinya semua kandungan Quran itu berkisah tentang 3 itu: akidah, ibadah, dan manhaj ya, pedoman kehidupan. Mau surat apapun pasti akan ada 3 hal itu. Kadang-kadang ada satu surat yang akidahnya lebih besar, ya, lebih menonjol dibanding yang lain. Tapi pasti kandungan tiga hal ini itu pasti ada hampir di setiap surat. Nah, kemudian kita akan lihat ya, misalnya kenapa, mana yang menunjukkan bahwa surat Fatihah itu memuat tentang akidah. Padahal kan cuma 7, masa 7 bisa menyampaikan 3-tiganya. Kita akan lihat di surat Al-Fatihah itu ayat yang mengajarkan tentang akidah itu ada di, contohnya di Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Di 2 ayat ini itu kita diajarkan untuk bertauhid. Bertauhidnya bagaimana ya? Kita disuruh memuji itu kepada Allah. Memuji, pujian itu paling layak diberikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu adalah penguasa, pemelihara, pencipta seluruh alam. Ini sebetulnya dari 1 ayat ini saja sudah menunjukkan bahwa yang menciptakan alam itu adalah Allah. Rabbul Alamin itu Allah. Walaupun sebagian umat ya, baik termasuk orang-orang Quraisy yang tidak menerima tentang Islam, itu tetap mengakui yang mencipta alam itu adalah Tuhan ya, Allah. Kalau ditanya mereka menjawab fasayaqulunallah, yang mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Makanya mereka disebut memiliki tauhid rububiyah ya, tauhid yang mengakui tentang penciptaan alam ini. Ini dalam 1 ayat ini itu sudah memuat akidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu memang paling layak diberikan hanya kepada Allah. Pujian tertinggi itu hanya diberikan kepada Allah. Nanti ini rinciannya ada di surat-surat lain ya. Kenapa kita harus memuji kepada Allah? Misalnya wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ya. Bahwa kalau kamu akan menghitung nikmat-nikmat Allah itu kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Di ayat yang lain misalnya wa sakhkhara lakumul Allah itu menundukkan langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada manusia. Nah, sehingga untuk kepentingan manusia. Oleh karenanya
kita disuruh memuji kepada Allah. Nah, ini pelajaran akidah. Terus masih ditambah lagi dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa kita harus memuji Allah? Ya karena Dia Rabbul Alamin, dan Dia itu Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Kenapa ini bahkan di awal ya, sebelum kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, itu kita kan sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah mengawali. Allah itu menunjukkan dirinya, meskipun Dia mencipta, meskipun Dia punya kekuasaan yang begitu rupa, tapi Dia adalah Ar-Rahman, Dia adalah Ar-Rahim. Ini membantah anggapan sebagian orang, bahkan sebagian orang pada saat itu yang menganggap Tuhan itu, bayangan tentang Tuhan itu adalah zat yang kejam, yang mengerikan. Ya, kalau kita lihat gambar-gambar apa ya, patung gitu ya, patung yang menggambarkan dewa, itu kadang-kadang gambarnya itu ada taringnya. Karena bayangan mereka Tuhan itu kekuasaannya segitu kok, mosok Dia baik. Ya, kadang-kadang kalau bandingkan dengan manusia ini, orang kalau kekuasaannya sudah berlebihan, itu kadang-kadang yang muncul adalah sikap kejamnya. Nah, apalagi Tuhan, gitu, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Ya, nah, oleh karenanya Allah mengenalkan diri sebetulnya. Jangan kamu kira begitu, aku ini, gitu kan. Jangan kamu punya anggapan Tuhan ini kejam, Tuhan tuh medeni, ya, bahasa gambarnya medeni gitu. Jangan. Ya, kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu sayang, dan Allah itu kasih dan sayang. Nah, sebagian kemudian memberikan makna Ar-Rahman kepada semua orang, Ar-Rahim hanya kepada muslim. Tapi intinya Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai nama sekaligus sifat Allah yang melekat, ya, bahwa Allah itu sayang kepada kita, ya, kepada semua makhluk, bahkan ya, lebih-lebih kepada manusia, lebih-lebih lagi kepada orang beriman. Ini pada pelajaran akidah, ya, termuat di surat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian tentang ibadah. Ibadah itu termuat dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, ya, hanya kepadamu tadi Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, ya. Na'budu, kami menghamba, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, ini mengajarkan kepada kita tentang ibadah. Karena awal untuk penggalan yang kedua ini disebutkan beribadah itu harus jelas kepada siapa kita menunjukkan ibadah. Dan ini diajarkan, ya. Kamu kalau beribadah jangan kepada yang lain. Kenapa? Karena Dia bukan Rabbul Alamin. Karena Dia nggak punya kekuasaan apapun. Karena yang lain itu makhluk. Maka hanya menghamba itu, menyembah itu, beribadah itu hanya pantas ditujukan kepada Allah itu. Ya, karena yang punya alam seluruhnya ini itu Allah, yang menciptakan seluruhnya itu Allah. Kalau kita sampai menghamba kepada sesuatu itu derajatnya sama atau bahkan di bawah kita. Sama dari sisi makhluk. Masa kita mau menghamba kepada makhluk? Sebagian orang masih menghamba pada makhluk, mempercayai, meminta tolong, bahkan tidak sekedar menghamba, sampai kepada meminta pertolongan. Ini ibadah sekaligus juga akidah, ya, supaya kita membiasakan diri meminta tolong itu ya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, kepada yang lain itu di bawah kita kok, ya. Makhluk paling tinggi itu derajatnya kan manusia, ya. Yang dilebihkan dari makhluk yang lain itu manusia. Nah, maksud kita minta sesuatu kepada yang ada di bawah kita. Nah, ini isinya tentang ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga tentang manhaj. Manhaj ini terrangkum dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa maksudnya? Kenapa ini disebut manhaj? Kenapa manhaj itu terangkum dalam ayat ini? Ihdinas siratal mustaqim itu kan artinya tunjukkanlah kepada kami ya Allah, ya setelah tadi kita memuji Allah, kita mengagungkan namanya, kemudian kita berikrar untuk menghamba dan minta tolong hanya kepadanya, terus kita minta kepada dia, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Nah, orang itu kalau hidup perlu pedoman. Nanti kalau hidup itu harus ada manhajnya, ya. Sekecil apapun interaksi kita, interaksi sosial maupun interaksi kita dengan alam itu pasti kita akan diatur oleh peraturan. Nah, peraturan itu harus jelas. Nah, tentang kehidupan ini, ya, tentang kehidupan di dunia ini yang kemudian menyangkut hubungan dengan banyak hal, itu kita perlu pedoman. Nah, pedoman yang kita minta itu ya pedoman yang lurus. Nah, siapa yang memiliki pedoman lurus itu? Ya Allah. Ya Allah itu menciptakan alam, menciptakan manusia, menyuruh ibadah, sekaligus memberikan pedoman dalam kehidupan. Nah, pedoman kehidupan itu kita minta, nanti Allah berikan. Kita sudah minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya ini kan di awal surat Al-Fatihah. Nanti jawabannya di mana? Di surat Al-Baqarah, Ali Imran, di An-Nisa dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan petunjuk yang kita minta. Kalau di surat Al-Baqarah itu ada ayat-ayat tentang pernikahan, tentang ngurus anak yatim, tentang khomer, tentang apalagi tentang riba, ya, tentang haji, ya kalau ibadah haji misalnya. Itu ada di surat haji di Ali Imran. Ada di surat Al-Baqarah. Beberapa pedoman kehidupan ini termuat di surat Al-Baqarah dan di surat selanjutnya. Nah, ketika kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, Allah berikan ini loh, ya, petunjuk-petunjuk yang kamu akan terbimbing menjadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus, ya, jalannya lurus, jalan yang paling cepat untuk sampai tujuan tuh lurus. Jalan tol itu kenapa cepat? Ya lurus, ya, beloknya sedikit, makanya dia nabrak semua. Jalan tol itu dibuatnya tuh yang lain dikuangkasi supaya lurus. Nah, ketika lurus, saya ke Probolinggo kemarin hanya 7 jam. Sebelumnya bisa sampai 12-13 jam. Nah, dengan jalan lurus itu jadi cepat. Nah, semua jalan lurus itu akan menghantarkan kepada kita tujuan kita jadi lebih cepat dan benar. Nah, tujuan selanjutnya kan nanti di akhirat itu, maupun tujuan dalam kehidupan di dunia ini perlu kita memerlukan petunjuk, karena kalau tidak kita pasti akan bingung, ya. Kalau nggak ada petunjuk tuh kita bingung. Saya tuh kalau kemarin saya mau masuk jalan tol, niatnya tuh kata Pak Asim nanti jangan masuk jalan tol yang ini karena saya nurut orang. Terus saya bilang Mas supirnya, kata Pak Asim jangan belok yang sini, tapi nanti setelah lampu merah itu nggak ketemu, akhirnya masuk jalan tol yang selanjutnya. Karena nggak ada tandanya, kok nggak ada tandanya ya masuk jalan tol itu. Begitu nggak ada tandanya saja kita udah bingung. Atau ketika kita pergi keluar kota itu kita cari tanda, mau arah ke mana itu kita cari tandanya. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu kita minta petunjuk kepada Allah. Nah, di antara petunjuk yang kita perlukan itu bagaimana kita hidup ini harusnya kepada siapa saya harus dekat, supaya saya mengatur kehidupan ini menjadi lebih mudah dan benar. Maka Allah menunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kamu ingin tahu jalan yang lurus, ikuti jalan orang-orang yang mendapatkan an'amta. Ya, an'amta itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Ya, jalannya orang-orang yang dapat nikmat inilah yang harusnya kamu ikuti. Nah, siapa saja di ayat yang lain disebutkan para rasul, para nabi atau rasul, syuhada, sholihin, ya, orang-orang solih, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang para nabi, itulah an'amta alaihim. Makanya ketika kita berteman, ya, dalam pedoman kehidupan ini salah satunya kita harus memilih teman akrab, memilih teman tempat kita untuk berbagi, ya, untuk curhat, untuk menyampaikan masalah.
Siapa yang paling layak untuk kita jadikan teman? Ya yang an'amta alaihim, ya. Orang-orang yang oleh Allah tuh mendapat kenikmatan. Nah, kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, siapa mereka? Ya orang-orang solih itu. Maka jangan berteman akrab dengan orang-orang yang nggak solih. Jangan menjadikan sahabat orang yang tidak solih. Kemudian kita gaya gitu, kan dia nanti harus, maksud saya akrab itu kan dia jadi baik. Ya kalau begitu boleh, tapi kalau akrab itu kemudian kita selalu berdua, kemana-mana berdua, dan kita tidak berada di atasnya, ini bahaya. Kalau menjadikan objek dakwah ya interaksinya tidak setiap saat gitu, tidak setiap hari, tidak lekat ya, tidak akrab. Yang boleh diakrabi siapa? An'amta alaihim, ya. Karena ini yang akan nanti berjalan bersama-sama kita dalam Shiratal Mustaqim itu. Kita perlu teman seiring. Nah, teman seiringnya itu adalah an'amta alaihim. Ini manhajnya ya. Terus kemudian Allah juga menyampaikan ghairil maghdub. Jangan berteman, jangan mencari jalan, jangan mengikuti jalan orang yang ghairil maghdub. Orang-orang yang yang mendapatkan, yang artinya yang bukan jalan mereka yang dimurkai ya. Jadi jangan menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah itu menjadi teman akrab. Siapa orang yang dimurkai? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah nggak suka sama orang-orang yang bikin kerusakan misalnya. Ya, semua orang yang bikin kerusakan itu bisa kerusakan fisik, kerusakan mental, kerusakan sosial ya. Itu harus dijauhi karena dia apa? Maghdub dia. Jangan menjadikan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai ini, untuk menjadi teman akrab. Walau dhalin, juga jangan jangan mendekat kepada orang-orang adzalim yang sesat. Nah, ini manhaj dalam kehidupannya. Artinya kalau kita pengen jalan kita lempeng ya mari bersama-sama ya, makanya sebelumnya itu disebutkan iyyaka na'budu ya. Walaupun kita sholat sendirian, na'budu itu artinya kami, nasta'in itu kami, hanya kepadamu kami ya. Kalau saya kan a'budu ya. Walaupun kita sendirian, kita tetap harus bacanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini untuk menunjukkan bahwa hidup itu tidak bisa sendiri ya, hidup itu harus bersama-sama orang, termasuk dalam urusan beribadah. Orang sholat tuh paling bagus ya berjamaah. Jangan bilang kemudian saya tuh kalau jamaah nggak suka, kayaknya tuh jadi ribet gitu loh. Saya tuh terus jadi nggak bisa khusyuk. Saya lebih senang sholat sendirian. Sholat sendirian tuh kalau sholat sunnah, sholat tahajud silahkan sendirian. Tapi begitu sholat wajib, yang utama adalah sholat jamaah bersama-sama. Ya, karena dengan kebersamaan itulah yang kemudian kita jadi tahu siapa orang-orang baik. Orang yang jamaah terus itu pas orang baik. Ini yang nanti kita jadikan yang termasuk an'amta alaihim tadi, yang kemudian kita layak untuk bersama-sama dengan dia dalam kehidupan. Nah itu ya secara umum begitu. Kemudian prinsip-prinsip dasar dari Quran ya, tadi secara sekilas sudah saya sampaikan ya, bahwa prinsip-prinsip dasar dalam Quran itu ada beberapa ya. Semua ayat-ayat dalam Quran itu semua memuat tentang hal ini. Kalau tadi secara garis besarnya 3 ya. Nah, tapi kemudian rinciannya di situ ada hal-hal yang pasti akan termuat dalam surat-surat yang lain. Apa? Satu, tentang nikmat-nikmat Allah. Dalam banyak ayat pasti akan disebutkan tentang nikmat Allah. Nikmat Allah itu ya salah satunya kehidupan ini, hayatan thayyibah kita ya, kehidupan yang baik untuk kita itu nikmat. Kehidupan kita secara zahir itu nikmat. Kita menikmati hidup di dunia itu nikmat. Makanya sebagian orang kemudian jadi nggak berani mati ya, takut mati, padahal pasti mati ya. Kadang-kadang orang ketakutannya terhadap kematian itu begitu besar ya, sehingga kemudian merasa bahwa mati itu sesuatu yang menakutkan, padahal pasti kita juga mati. Daripada kita nggak siap ya tetap mati, yang penting kita siap kan sebetulnya. Nah, kembali ke sini, yang akan diceritakan dalam ayat-ayat selanjutnya itu nikmat-nikmat Allah ya. Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita.
Wa min ayatihi itu ya surat-surat di surat Ar-Rum ayat mulai ayat 21 itu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Yang sebagiannya adalah tentang nikmat, ya nikmat kehidupan, nikmat pasangan hidup, ya. Dan saya paling senang tuh ketika baca wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi ma fis samai wal ardi, ditundukkan seluruh yang ada di langit dan di bumi. Ya, itu kan luar biasa. Di langit itu kayaknya ya hampir-hampir itu sampai Allah bilang begini, seluruh galaksi yang ada di dunia ini seakan-akan kan untuk kepentingan manusia, seluruh galaksi. Bayangkan ya, dibuat teratur edarannya, masing-masing nggak tumbuhan. Kenapa? Supaya manusia selamat. Bayangkan ya, sampai begitu rupanya. Masih lagi ditambah dengan apa namanya, kita diberi orang tua ya. Orang tua itu tidak ada yang tidak sayang sama anaknya. Kalau tidak sayang itu, kalau kita waktu kita kecil kita itu sok-sok males makan kan, anak-anak kecil itu kan suruh makan susahnya minta ampun sebagiannya. Tapi ibu kita kan dengan telatennya gitu. Gak ada ibu yang bilang, oh, udah kamu tidak mau makan beneran, nasiku malah untung nggak kurang gitu kan, nggak ada. Ya. Malah ngirit hidupnya kalau tidak mau makan tuh nggak ada. Ya. Itu kenapa? Karena Allah sisipkan perasaan sayang orang tua kepada anaknya. Ya. Nah itu kenikmatan itu. Ya, kita punya orang tua itu kenikmatan. Orang tua menyayangi kita kenikmatan. Nah ini yang pertama ya, bahwa dalam kandungan Quran ayat-ayat yang Quran yang lain itu Allah tunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Bahkan sampai kalau kita hitung itu tidak akan terhitung. Terus pada kalimat iya karena yang kedua kandungan dalam Quran yang kedua itu orang suruh ikhlas. Hidup itu suruh ikhlas. Ikhlas karena Allah, menyembah hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Begitu kita tersisipi ketidakikhlasan, itu nggak akan diterima. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu hanya ingin dipuji, biar disukai, pencitraan gitu ya, ya nggak akan diterima. Sebagian orang tuh sekarang hidup dengan pencitraan. Dan itu para artis itu ya, pencitraannya kan sampai begitu rupa. Bahkan kadang-kadang sebagiannya lagi dengan apa namanya? Dengan disetting kan, cara hidupnya itu disetting. Nah ini harus dikembalikan bahwa seluruh kehidupan kita itu ya suruh ikhlas karena Allah saja. Jangan sebagiannya untuk Allah, sebagian untuk yang lain. Orang yang ikhlas itu sebetulnya akan mencapai kehidupan itu optimal. Optimalnya itu begini, Allah itu hanya menerima yang baik. Sehingga kan kita akan melakukan segala sesuatu itu yang baik-baik. Yang tidak baik nggak akan kita hitung, nggak akan kita lakukan. Allah menerimanya yang hasilnya terbaik. Ya. Kalau Allah menyuruh kita fastabiqul khairat misalnya, ada perintah fastabiqul khairat, berarti yang nilainya paling bagus, yang pekerjaannya paling bagus, nilainya paling tinggi, surganya paling tinggi, gitu kan? Nah, sehingga orang yang hidupnya ikhlas karena Allah itu hidupnya penuh dengan karya. Karena Allah melihat mana karyamu setiap hari, mana amal solehmu. Sehingga orang-orang yang terinspirasi dengan keikhlasan atau hidup dengan keikhlasan itu pasti menjadi orang-orang yang kreatif. Karena dia pengen menunjukkan pada Allah karyanya, ya, amal solehnya. Ini termuat dalam iyyaka na'budu tadi ya, bahwa kita hidup itu harus ikhlas. Kemudian termasuk pada ketika kita minta tolong kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kemudian tadi sudah saya sampaikan, memohon supaya mendapatkan sahabat-sahabat yang solih, mewaspadai ya, kita suruh hidup itu mencari sahabat yang solih. Jadi jangan sampai kita nggak punya konsentrasi dalam, nggak punya kepedulian dalam memilih teman. Jangan sembarangan ya, karena itu pasti kalau Rasulullah saja menyebutkan orang itu tergantung pada sahabatnya, kebaikannya itu tergantung, lihat aja dia baik apa enggak, lihat sahabatnya, kata Rasulullah. Kalau dia bersahabat dengan orang baik berarti dia orang baik. Nah kalau kita kemudian
bersahabatnya itu dengan karakter semua orang itu, ya maksudnya kita nggak memilih orang baik. Ini bahayanya kita nggak jadi orang tuh ragu terhadap kita. Ini sebetulnya orang baik apa enggak gitu. Kadang-kadang sama orang baik, kadang-kadang enggak gitu. Nah, oleh karenanya berteman, bersahabat, dekat, akrab itu hanya dengan orang-orang baik. Jangan memasukkan dalam ring satu kita, dalam persahabatan ring satu kita orang-orang yang tidak baik. Karena pertahanan diri kita juga terbatas. Ya kalau kita bisa mempengaruhi, kalau kemudian kita yang terpengaruh, kalau misalnya sahabat-sahabat kita itu orang baik, pasti acara-acaranya juga baik. Tapi begitu kita berteman akrab dengan orang-orang yang tidak nggak baik, ya kadang-kadang pekerjaan-pekerjaannya jadi nggak karuan gitu. Jadi kadang kita ngaji gitu, tapi pada sisi lain kemudian kita datang ke tempat apalah karaoke misalnya ya. Kan namanya hiburan kan tidak apa-apa gitu. Jadi kalau butuh karaoke kita pilih teman yang ini, kalau butuh ngaji kita temennya yang ini, gitu kan. Jadi ini sebetulnya orang baik apa enggak jadi nggak jelas. Nah kemudian juga di banyak ayat meminta kita suruh waspada terhadap orang-orang jelek ya. Orang jelek itu kalau di ayat ini ya tadi yang disebutkan al-maghdub dan al-dhalin ya. Kemudian Allah menyampaikan juga tentang nama-nama Allah ya. Nama-nama Allah di surat-surat yang lain ada. Bahkan penghafal Quran itu yang paling agak susah tuh di akhir-akhir ayat menurut saya. Ala kulli syai'in qadir, bi kulli syai'in alim gitu ya. Itu apa kadang bingung. Iki alimul khabir, khabirum bima ta'malun, ta'malun bima khabir gitu tuh. Ini konsentrasi orang yang hafal Quran tuh menurut saya luar biasa cerdas ya, karena beberapa sifat Allah itu walaupun kalau orang merenung pasti dapat kuncinya ya. Kalau ayatnya tentang ilmu mesti alim, ayatnya tentang mendengar ya sami gitu ya. Tapi kadang-kadang jadi agak, dan itu termuat ya di banyak ayat tentang nama-nama Allah. Kemudian tadi saya sebutkan hidup di ayat-ayat yang lain disebutkan orang suruh istiqomah. Caranya istiqomah gimana? Ihdinas siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus, itulah yang akan menjadikan kita istiqomah. Kemudian akidah, salah satu akidah tadi saya agak lupa adalah Maliki Yaumiddin ya, Maliki Yaumiddin ini tadi yang belum terbahas ya. Maliki Yaumiddin itu artinya ada hari pembalasan ya. Yaumiddin itu maknanya hari pembalasan. Ini masuk akidah ini, bahwa hidup itu nggak cuma di sini, ada hari pembalasan dan keadilan itu sempurna itu di sana. Kalau di dunia itu kadang-kadang kita akan mendapatkan tindakan-tindakan nggak adil. Tindakan nggak adil itu bisa jadi dari orang-orang gitu. Kita sudah bermaksud baik, ternyata ya teman kita tetap memaknainya jelek gitu ya. Maksudnya padahal saya itu nggak bermaksud begitu loh, kok dia bisa ngatakan saya begini kan. Nah gitu kan, itu sangat mungkin terjadi walaupun dia tidak bermaksud tidak adil, tapi persepsi orang itu sangat mempengaruhi dan kemudian kita merasa terdolimi gitu kan. Kita merasa terdolimi dengan apa yang dilakukan orang walaupun bisa jadi tidak bermaksud begitu. Itulah dunia yang mendapatkan keadilan. Kalau kita mau mencari keadilan sempurna itu memang di hari akhir. Makanya itu termasuk bagian dari akidah yang penting ya, tentang beriman kepada hari akhir itu bagian akidah penting ya, selain beriman kepada Allah. Beriman pada Allah seringkali dirangkaikannya dengan yaumil akhir, amanu billah wal yaumil akhir ya. Nah ini karena orang itu menjadi lebih berhati-hati dalam hidup di dunia ketika dia meyakini adanya hari pembalasan. Kalau orang tidak percaya hari pembalasan ya dia hidupnya semaunya. Dan Allah sudah memperingatkan, memberitahukan kepada kita lewat surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain bahwa ada hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, dia berkuasa tentang hari pembalasan. Allah itu Malik, pemiliknya, penguasanya. Kalau sudah besok, kalau di dunia orang masih bisa ngeyel kan, orang masih bisa disuruh nggak mau. Di akhirat suruh masuk neraka itu tidak ada orang yang boleh bisa mengatakan enggak, saya tidak mau, tidak bisa. Makanya ketundukan itu sempurnanya nanti di akhirat. Walaupun karhan ya, dia nggak suka ini, tapi dia tunduk. Suruh masuk neraka dia tidak bisa menolak. Tidak. Nah
Karena apa? Yaumiddin itu pemiliknya adalah Allah, penguasanya adalah Allah. Kemudian tadi saya sebutkan kita suruh minta petunjuk jalan yang lurus. Kemudian juga pada banyak ayat itu diajarkan pada kita berdoa. Ya, kita suruh berdoa karena Allah dekat dari ulat kita. Ketika mereka bertanya padaku tentang aku, jawablah aku dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, yang selalu menjawab setiap doa. Nah, ini kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Ada berdoa, urgensinya doa. Kemudian yang penting juga tadi sudah saya sampaikan bahwa kehidupan hidup itu harus bersama-sama, berjamaah, ya, bersosial, ya, harus berinteraksi dengan yang lain. Itu diwakili dengan tadi saya sebutkan na'budu wa iyyaka nasta'in, bersama-sama dalam ibadah maupun dalam meminta tolong sekalipun itu suruh bersama-sama. Makanya kalau sedang musim kemarau yang panjang itu, yang kemudian orang diminta suruh berdoa, suruh sholat yang namanya sholat istisqa itu hanya dilakukan dengan bersama-sama. Karena bisa jadi kesalahan itu sudah kesalahan massal, ya, sehingga Allah kemudian menurunkan ujiannya dalam bentuk kemarau yang panjang. Maka cara minta untuk diturunkan hujan itu tidak sendiri, itu mereka harus datang ke lapangan bersama-sama, kemudian sholat istisqa dan kemudian berdoa. Nah, itu kalau dalam kondisi genting itu suruh begitu. Nah, kondisi normal pun kita sudah dilatih untuk beribadah bersama-sama, meminta tolong kepada Allah juga bersama. Artinya ketika kehidupan itu kita lakukan secara bersama-sama, itu kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan. Ini baru separuh, ya, masih ada kandungan yang lain. Insyaallah akan saya sambung pada pertemuan besok. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.